Oke, jadi saat ini saya akan memperkenalkan untuk improvement dari produk kami untuk infusion pump dan juga sealing pump. Kami memiliki produk terbaru yaitu adalah MS100, di mana MS100 ini dapat dilihat. MS100 ini adalah salah satu inovasi dari Medcapten untuk mengintegrasi segala bentuk pump, baik itu sealing pump maupun infusion pump, agar dapat dilakukan kontrol ataupun monitoring secara jarak jauh. Jadi tidak harus melakukan kontrol pada pump itu sendiri, dapat dilakukan kontrol menggunakan MS100. Contohnya digunakan pada ruangan-ruangan radiologis, saat itu isolation room itu bisa digunakan, sehingga perawat ataupun dokter dapat melakukan setting terhadap pengaturan infus melalui di luar melalui jarak jauh, atau dalam arti di settingnya dari luar ruangan. Ini akan saya tunjukkan contohnya. Jadi untuk infus pump ini saya menggunakan 3 infus pump pada satu working station. Jadi 2 infus pump dan juga 1 sealing pump. Saya menggunakan 3 pump pada satu infusion working station. Jadi di sini dapat dilihat bahwa jalur yang pertama ini saya sudah melakukan atau sudah memberikan IV set pada pump infusion pertama. Di sini dapat dilihat juga ikonnya terdapat logo infus. Kemudian yang kedua, channel yang kedua, saya menggunakan infus pump, tetapi saya belum memasang IV set. Sehingga di sini dapat dilihat terdapat logo infus pump, tetapi di dalamnya terdapat tanda tanya. Artinya belum dipasang IV set. Dan yang ketiga, saya mempunyai sealing pump, tetapi belum saya koneksikan dengan squid atau sirin. Sehingga di sini ada tampilan logo sirin atau logo squid, tetapi masih tanda tanya. Ini saya akan tampilkan ketika saya melakukan instalasi. Saya menggunakan squid ukuran 3 mili saat ini. Oke. Is a holder? Holder. Ya. Oke, saat ini saya akan memasukkan atau menginstal squid dengan ukuran 3 mili. Sebelumnya dapat dilihat ini masih tanda tanya, artinya belum ada squid yang diinstal. Oke, saya klik 3 mili. Ini saya gunakan instalasi otomatis, akan tertutup secara otomatis, kemudian akan terlihat sirin yang digunakan. Jadi sirin remaining ini terlihat, sisa sirin yaitu 2,73 yang saya pakai. Ini adalah 3 mili ukurannya, tetapi saya melakukan instalasinya sekitar 2,75. Oke. Kemudian fitur pertama yang dapat dilakukan adalah kita tidak perlu melakukan setting terhadap sealing pump maupun infus pump di mesinnya. Tidak perlu, karena kita sudah memiliki MS100. Saya akan berdiri ke sisi sebelah kiri. Jadi untuk MS100 ini, segala bentuk fitur yang ada di pump untuk melakukan setting dapat dilakukan di sini. Di sini sudah terbaca sesuai dengan yang ada di samping saya. Itu menggunakan 3 pump. Saya misalnya akan melakukan setting terhadap infus pump, atau pertama saya akan melakukan setting terhadap sealing pump, yaitu di bagian channel nomor 3, yaitu yang ketiga, 1, 2, 3. Ini adalah sealing pump. Di sini juga terdapat logonya. Di sini ada start dan setting. Tentu tidak bisa di start karena kita belum memasukkan parameter. Kita klik setting. Di sini ada dose control, mode, dan mode. Di sini ada basic setting dan mode setting. Kita masuk ke basic setting. Pertama saya akan tampilkan untuk mode penggunaan mode di luar dari dose control. Jadi untuk mode ini sendiri, di sini ada bagian mode, rate mode, kita bisa klik. Ada rate dan juga weight mode. Saya akan menggunakan rate atau laju. Oke, sebentar. Ya, akan saya masukkan untuk mode laju. Untuk obatnya dapat dikosongkan, infusion rate-nya bisa kita masukkan. Misalnya, kita akan masukkan 5 ml per jam. Dengan VTBI saya menggunakan squid 3 mili, mungkin saya akan habiskan atau hanya menggunakan total VTBI yaitu 2 mili. Waktunya akan terbaca secara otomatis 24 jam atau dibalik, kita hanya tahu waktunya saja.
yang mau kita habiskan sebanyak 2 mili. Bisa kita lakukan dalam 2 mili ini, misalnya kita mau habiskan dalam waktu 2 jam. Ini hour, jam, ini menit, dan ini detik. Klik OK. Akan membaca secara otomatis infusion rate-nya, yaitu adalah 1 ml per jam. Jadi parameternya kita hanya perlu melakukan setting hanya satu. Kalau tidak infusion rate-nya, kita lakukan yang disetting adalah infusion time-nya. Oke, ini adalah setting awal untuk parameternya. Kemudian klik start setelah OK. Ya, ini sudah proses berjalan. Bisa ke sini. Di pump yang paling bawah terlihat sesuai. 1 mili. VTBI-nya adalah 2. Kemudian yang sudah masuk 0,01 saat ini. Kemudian waktunya membutuhkan waktu 2 jam. Oke, kembali ke sini. Sesuai. Waktunya 1 jam 59, VTBI-nya 1,99. Yang sudah masuk volumenya 0,01. Bisa kembali lagi ke sini. Ya, dilihat bahwa sesuai. Volume yang masuk adalah 0,01. Jadi fungsi dari MS100 adalah untuk melakukan monitoring terhadap proses infusion dan juga untuk melakukan kontrol sekaligus. Jadi ini adalah integrasi yang kita punya saat ini untuk produk yang dapat menunjang kebutuhan dari hospital ketika ingin melakukan kontrol terhadap infus dan searing pump kami, Medcapten, tetapi tidak masuk ke dalam ruangan. Oke, jadi di sini akan ada menu bolus juga yang dapat dioperasikan langsung dari MS100. Contohnya seperti ini, saya akan tekan bolus di sini untuk melakukan bolus. Di sini ada bolus VTBI yang akan kita masukkan. Misalkan saya akan masukkan dengan volume 0,5 ml. Kemudian bolus rate-nya ini bisa diubah juga. Ini bisa kita masukkan dari 0,1 sampai 90 maksimalnya. Kenapa 90? Karena ini yang digunakan untuk spuit dalam ukuran 3 mili. Maksimalnya adalah 90 ml per jam. Saya masukkan misalnya 50. Rate-nya 50 ml per jam. Start bolus. Bolus sedang bekerja. Di sini adalah bolus total yang sudah masuk. Dan ini adalah di bagian bawah adalah target bolus yang akan volume bolus yang akan diberikan. Di sini tampilkan bolus rate-nya 50 dan ini waktu yang akan dihabiskan untuk menyelesaikan proses bolus. Oke, 11 detik, 10, dan juga bisa dilakukan stop jika dirasa sudah cukup. Tapi ini yang akan saya tampilkan sampai habis. 0,45, 0,46 sampai 50, 0,5 dia akan stop. Stop dan akan kembali lagi. Oke, saya ulang kembali. Saya bolus dari sini. Bisa dilihat ke sisi ini. Oke, di sini juga akan posisi dalam kondisi bolus. Sama. Jadi apapun fungsi yang kita lakukan setting di MS100 akan otomatis juga berefek kepada alat yang ada di working station ini atau yang dikoneksikan dengan MS100 ini. Oke, ini akan saya stop untuk bolusnya. Dia akan kembali ke maintenance-nya, maintenance rate-nya. Saya akan masuk ke infusion. Infusion, pump juga sama. Ini belum ada parameternya. Saya coba akan clear dulu untuk datanya, volume infusnya. Masuk ke setting. Di sini kita bisa lihat ada menu rate dan menu weight. Jadi akan sama tampilannya. Kita pilih rate misalnya, drag kita kosongkan. Infusion rate-nya misalnya kita kosongkan, VTBI misalnya katakan 500 ml. Yang akan kita masukkan kepada pasien untuk infusion pump atau pompa infus yang akan kita berikan. Kemudian biasanya dilakukan infusion time-nya atau total lama waktu dalam menghabiskan 500 ml adalah biasanya mungkin sekitar 6 jam. Klik OK. Akan otomatis membaca 83,33. Klik start. Ini juga akan berjalan. Jadi ini sangat mudah untuk melihatnya. Channel mana yang menggunakan infus pump dan channel mana yang menggunakan searing pump. Hanya perlu melihat ikonnya. Jika ikonnya bentuk infus seperti ini artinya ada infusion pump untuk channel nomor 1. Dan jika seperti ini, itu adalah artinya searing pump untuk channel nomor 3. Seperti itu. Dan nomor 2 ini adalah infus pump, tetapi tanda tanya karena saya tidak mengkoneksikan dengan IV set. Oke, ini akan saya stop. Kemudian yang kedua, selain untuk melakukan kontrol secara jarak jauh, menggunakan MS100 ini juga dapat melakukan atau mempunyai fitur yaitu adalah dose control atau kontrol dosis yang dapat kita berikan kepada pasien. Selain dari pump yang bisa kita setting untuk melakukan dose control, kita juga bisa melakukan kontrol terhadap MS100. Contohnya seperti apa? Seperti ini, saya masuk ke yang nomor 3 untuk searing pump. Klik setting. Oke, di sini ada mode yang tadi kita masukkan. Sampingnya ada dose control, kita pindah ke dose control. Oke.
Oke, dose control ini adalah fungsi atau fitur yang dimiliki oleh Med Captain untuk menjaga keamanan yang diberikan kepada pasien. Jadi untuk dosis yang diberikan itu kita berikan limit yang rasanya tidak akan mungkin diberikan dalam jumlah tertentu. Katakan terlalu tinggi dapat membahayakan pasien dan terlalu rendah pun juga dapat membahayakan pasien. Oke, kita masuk ke dose control. Di sini hanya ada pilihan drug atau obat. Ini wajib dimasukkan. Kita klik. Ini ada beberapa jenis obat, tetapi kita bisa menambahkan obat ini sampai 5.000 library. Jadi nanti hanya perlu kita memiliki data soft minimum, soft maksimum, kemudian hard minimum dan hard maksimum dari dosis-dosis. Kemudian dapat kita masukkan di dose control ini untuk menambah jenis obat yang lain. Saat ini saya akan mendemonstrasikan dengan menggunakan salah satunya adalah dopamin. Tinggal diklik dopamin. Oke. Kemudian dari dopamin ini, di sini ada berbagai macam konsentrasi, ada 2 jenis. Saya menggunakan katakan yang 400 mg per 500 ml atau sama dengan equal dengan 8 mg per mililiter. Oke, setelah memilih drug akan muncul tampilan selanjutnya, parameter yang perlu kita isi. Ini adalah konsentrasi yang setelah saya pilih, ini akan otomatis di lock atau dikunci. Kemudian yang sebawahnya adalah weight atau berat dari pasien, kita masukkan. Di sini adalah parameternya. Kita masukkan di antara hijau ini. Jadi 0,1 kg, ini satuannya kilogram, sampai 300 kg. Katakan pasien adalah dalam ukuran berat badan 80 kg. Klik OK. Kemudian dose rate ini dan infusion rate ini adalah parameter yang dibutuhkan untuk menentukan dosis dari suatu obat atau obat dopamin ini. Sebelumnya saya sudah melakukan setting terhadap dopamin untuk soft minimum dan hard minimum, soft maksimum dan hard maksimum. Jadi untuk dose rate bisa diklik. Di sini ada satuannya mikrogram per kilogram per menit. Bisa diklik. Di sini terlihat ada 3 jenis warna, yaitu adalah warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Ini artinya untuk warna hijau itu adalah di posisi antara soft minimum dengan soft maksimum dosisnya. Untuk zona kuning yaitu adalah di antara soft minimum sampai hard minimum sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah kuningnya adalah artinya di soft maksimum sampai hard maksimum. Dan untuk yang di bagian merah kanan adalah posisi maksimum dan merah di bagian kiri adalah hard minimum. Jadi tidak bisa dimasukkan pada batasan tertentu. Saya akan tampilkan sebagai contoh. Saya masukkan pertama di bagian yang hijau. Misalnya ini ditunjukkan 1 sampai 20 yang diperbolehkan. Saya masukkan 20 misalnya. Saya masukkan 10 misalnya. Akan masuk otomatis panahnya di bagian hijau. Klik OK. Tentu ini tidak ada masalah dan akan menghitung atau mengkonversikan ke bagian infusion rate dalam mililiter per jam. Ini akan secara otomatis. Jadi hanya perlu dilakukan penyetingan terhadap dose rate atau sebaliknya juga bisa. Jika kita sudah tahu infus rate-nya, kita bisa lakukan setting di sini. Dan otomatis nanti akan mengubah nilai dari dose rate. Contohnya seperti ini. Saya masukkan dari infusion rate. Saya tahu infusion rate-nya, tapi saya tidak tahu dose rate-nya. Misalnya dari infusion rate saya tahu nilainya adalah 5. Dia akan otomatis mengubah dose rate-nya. Oke, kembali lagi. Saya masuk ke dose rate. Misalnya saya memasukkannya di atas di atas nilai soft maksimum. Maksimum artinya ada di posisi zona yang kuning. Di antara 20,01 sampai 20,01 sampai 50,00. Saya masukkan misalnya 25. Ini sudah masuk ke batas kuning, area kuning atau di atas dari soft maksimum. Saya klik OK. Ini akan muncul informasi atau komen yang meyakinkan bahwa kita apakah yakin untuk memberikan dosis di atas soft maksimum limit yang diberikan, yaitu soft maksimumnya adalah 20 mikrogram per kilogram per menit. Jika yakin, ketik yes atau ya. Dan di sini akan tampil warna yang berbeda, yaitu kuning. Artinya ini ada di posisi soft maksimum atau ada dalam posisi kuning. VTBI-nya misalnya kita masukkan adalah 2. Karena saya menggunakan speed 5 mili. Oke, setelah itu kita start. Ya, dapat dilihat panahnya adalah di batas bagian atas, yaitu masuk ke kuning, area yang kuning. Artinya ini sudah di atas soft maksimum. Saya contohkan lagi. Oke, nah ini bisa terlihat dengan jelas. Di sini ada jenis obatnya dan di sini adalah areanya. Jadi dosis yang diberikan ini dosis yang masuk ke batas kuning. Oke, saya close. Di
Di sini juga dapat ditampilkan prosesnya. Oke, ini saya kembali lagi ke sini, saya stop. Apa yang terjadi jika saya masukkan dosisnya itu di atas stop maksimum? Oke, saya masukkan di atas stop maksimum. Misalnya saya masukkan ini maksimumnya adalah 50 mikrogram per kilogram per menit. Saya masukkan 51. Tentu ini ada di batas merah. Ketika ada memasukkan di atas nilai ini 50, tentu ini tidak bisa diinput. Hard max exceeded artinya adalah rate yang diberikan atau dose rate yang diberikan itu di atas maksimum, jadi tidak bisa diinput. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk menjaga atau melakukan safety terhadap pasien maupun user dalam terjadinya human error atau kesalahan memasukkan nilai dari dose rate. Contohnya seperti ini, ketika user ingin memasukkan 10 ternyata nolnya kelebihan 1 jadi 100, tentu ini sangat membahayakan. Sehingga dengan adanya fitur dose control ini menjaga keamanan terhadap pasien dan tidak bisa diinput. Ini adalah salah satu fitur yang kami berikan kepada MS100 dan juga HP PAM kami. Oke, saya masukkan misalnya di green, di area yang hijau, misalnya saya masukkan 5 mikrogram per kilogram per menit. Saya start. Ini akan masuk ke zona yang hijau panahnya dan berwarna hijau. Detail, ya dapat terlihat. Oke. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan soal fitur yang ada di MS100 ini, yaitu adalah Smart Relay Control. Artinya, kita dapat melakukan switch atau kita dapat melakukan switch terhadap fungsi dari ketiga PAM ini. Saya masuk ke bagian atas Relay Control, tab yang lain. Di sini dapat dilihat bahwa kita mempunyai 3 jenis PAM yang dikoneksikan kepada MS100. Caranya sangat mudah. Hanya perlu menambahkan relay group. Oke, sebelumnya bisa dilihat di sebelah kanan. Ini tampilannya semuanya berwarna biru. Artinya kondisi default di mana tidak terkoneksi dengan relay. Ini saya tambahkan relay. Caranya sangat mudah. Misalnya kita ingin melakukan relay setelah ini selesai prosesnya, lompat ke nomor 3 yang berjalan. Jadi ini selesai berjalan sampai finish, kemudian nomor 3 jalan. Setelah itu nomor 2, misalnya seperti itu. Itu dengan sangat mudah. Kita hanya perlu menarik yang nomor 1 ke bagian multi drug relay group A dan nomor 3 di bawahnya. Ada panah menunjukkan ke bawah, artinya setelah proses yang ini, setelah proses yang pertama akan langsung lompat ke proses yang ketiga. Kemudian baru kita masukkan ke yang nomor 2 yang terakhir. Jadi kita bisa mengatur urutan kerjanya sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita harapkan. Setelah ini selesai, dapat dilihat bahwa warna dari display juga terlihat berbeda, akan berubah menjadi warna hijau. Misalkan saya tarik 1, tidak saya masukkan relay, akan otomatis berubah warnanya. Warna yang sama adalah menandakan bahwa dia memiliki sistem relay yang sistem relay yang sama. Sedangkan warna yang berbeda ini adalah menunjukkan bahwa PAM ini tidak dalam satu relay yang sama. Oke, ini saya akan tunjukkan cara kerja relaynya. Saya hanya memasukkan nomor 1 dan nomor 3. Oke, setelah kita masukkan seperti ini, sudah masuk ke grup A, kita balik ke infusionnya. Di sini juga terlihat di tampilan infusion bahwa di sini ada relay 1, relay 2 dengan warna yang sama, warna hijau. Artinya ini dalam satu kesatuan relay yang sama. Tetapi yang akan berjalan yaitu yang pertama ini adalah ditampilkan dengan tulisan relay 1. Ini relay 2, ini yang akan berjalan selanjutnya. Oke, di sini saya akan setting. Misalnya saya menggunakan moderate, kemudian infusionnya. Misalnya saya masukkan 83, saya naikkan misalnya 200 biar agak cepat. PTBI-nya hanya saya masukkan 1 mililiter. Oke. Saya close dulu. Ini sudah saya save. Rate-nya 200, PTBI-nya 1, kemudian waktunya akan dihabiskan dalam waktu 18 detik. Kemudian yang kedua saya setting dulu. Yang ini saya masukkan menggunakan dose control, katakan obatnya dopamin. Rate-nya adalah 5 mikrogram, dose rate-nya adalah 5 mikrogram per kilogram per menit. Saya close. Oke, ini akan saya mulai. Yang pertama, setelah saya mulai pertama, dalam waktu 18 detik akan otomatis berjalan ke yang 3. Jadi 3 saat ini belum berjalan. Kondisinya masih standby. Ini akan saya start. Yang pertama.
Oke, ini ada informasi nearly finish. Sini juga ada informasi infus hampir selesai. 7 detik, 6, 5, 3, 2, 1. Ini selesai, ini berjalan secara otomatis. Ini adalah fungsi dari MS100, fitur yang kami tawarkan, yaitu dengan menggunakan MS100 dan HP series kami, yaitu dengan Smart Relay. Jadi, kita dapat melakukan optimisasi atau melakukan relay secara continuous berdasarkan dengan channel yang kita butuhkan. Jadi tidak memakan waktu atau tidak memiliki jeda waktu yang cukup lama. Jadi ini bersifat continuous. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk jenis-jenis obat tertentu yang tidak bisa hilang dalam waktu 1 detik pun. Misalnya salah satu jenis obat yang berpengaruh terhadap adrenalin pasien. Sehingga ketika 1 sirin tidak cukup, kita membutuhkan 2 sirin, kita dapat menggunakan relay function ini. Kita menggunakan 2 sirin, tetapi kita menggunakan relay function. Jadi setelah 1 habis, pindah ke 2 tanpa ada jeda waktu. Kita dapat menggunakan relay control ini. Oke. Jadi ini adalah fitur dari MS100 yang dapat kita sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan dapat kontak ke kami, ataupun jika ada pertanyaan dapat menulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-komen jika ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa untuk di-share video ini jika sangat membantu. Sampai jumpa.